Nah, generasi pertama yang 95 itu TK. Sekarang ini mereka kelas 3 SMA. Jadi setiap tahun bertambah satu kelas kami. Jadi ketika pesat mulai 95, berarti secara hitungan logika baru berhenti membangun sekolah sekarang ini. Karena kelas 3 SMA. Saudara, tanggal 21 November yang lalu, mereka yang kelas 3 itu minta kumpul dengan saya. Mereka panggil saya Papi. Papi, kami anak-anak kelas 3 mau kumpul. Mau bicara kalau Juli depan kami lulus, kami itu mesti kemana. Saya senang kumpul mereka karena ini generasi kami yang pertama. Sekarang kami sudah punya 32 sekolah di Papua, di 8 kabupaten. Dan itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu yang dibutuhkan. Saudara, ketika saya bertemu mereka, begitu mulai doa, saya menangis. Mengapa? Karena anak-anak ini doa duluan menyebut nama beberapa guru mereka sudah meninggal karena malaria. Bayangkan hati saya gak hancur bagaimana. Mereka mendoakan anak-anak guru yang masih hidup, yang gurunya sudah orang tua sudah meninggal. Mereka berdoa untuk guru-guru mereka yang sudah keluar. Mereka berdoa untuk guru-guru mereka yang masih tinggal. Air mata saya gak bisa berhenti. Saya menerawang jauh 12 tahun yang lalu. Kamu masih kecil-kecil. Sekarang kamu sedang doakan kami. Akhirnya lebih lama doa itu karena mereka doa gantian. Selesai, lalu saya tanya mereka satu persatu. Begitu bangga kami. Seorang namanya Samuel Arwam. Dia orang Biak. Sam, apa cita-cita? Saya mau jadi dokter. Dan memang dia sedang dipersiapkan untuk masuk ke kedokteran di Jayapura. Saya tanya, kenapa kamu ingin jadi dokter? Saya gak rela generasi saya dibunuh oleh penyakit di tanah ini. Bayangkan dia ngomong. Seorang namanya Septianus, dia anak suku Mei. Dia tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi arsitek. Kenapa kamu ingin sekolah arsitek? Karena saya ingin membangun Papua. Satu anak perempuan namanya Juspina. Kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi diplomat. Kamu tahu gak diplomat itu apa? Tahu. Lalu kenapa kamu ingin jadi diplomat? Saya ingin sekolah di hubungan internasional. Lalu saya belum nangkap maksud dia. Perempuan ini. Kalau saya bisa jadi diplomat, saya akan memperkenalkan Papua dengan dunia. Saya mau jadi penghubung antara Papua dengan negara-negara yang lain di dunia. Anak perempuan. Satu lagi saya tanya, namanya Stefanus Yogi. Dia kemenakan kandung dari Bupati Paniai sekarang ini, Lukas Yogi. Kamu Stefanus ingin jadi apa? Saya ingin jadi ahli pertambangan. Kenapa kamu ingin jadi ahli pertambangan? Setelah saya tahu di Papua, di tanah ini begitu banyak tambang yang Tuhan ciptakan, tapi belum ada orang tua yang ahli di bidang ini. Saya akan di sini. Dan banyak yang lain lagi. Kemana kita pergi? Ada kehidupan tidak? Lia, kamu angkat tangan. Yang tinggi. Nanti saya minta dia kesaksian. Dia salah satu guru kami di satu kampung namanya Do. Do itu di lembah Mamberamo. Malarianya tinggi sekali. Saya itu seumur hidup belum pernah makan pisang 3 kali sehari. Kecuali di kampung mereka. Mereka di kampung itu nggak makan nasi, nggak makan ubi, tapi makan pisang. Pisang itu cuma dimasak 2 macam. Kalau nggak dibakar ya direbus. Pagi pisang, siang pisang, malam pisang. Ketika pesat masuk ke kampung-kampung itu, saudara dengar, di dalam zaman seperti ini, yang terbang dari Jayapura kurang lebih 1,5 jam sampai ke kampung itu persis di lereng gunung Jayawijaya, jadi bagian utara. Mereka di kampung-kampung itu belum pernah tahu apa itu namanya sekolah. Sejak ada manusia di daerah itu belum ada sekolah satupun. Dan Pesat adalah lembaga pertama yang masuk dengan sekolah. Dan waktu mereka mulai sekolah, itu 100 sekian puluh orang dari kecil sampai tua satu kelas dulu. Habis nggak mau tahu apa-apa. Dan duduknya cuma pakai bangku saja. Mereka tebang sebuah pohon besar sudah. Waktu mereka tebang saya tidak tahu.
Satu pohon bisa bayangkan jadi 4 ruang kelas utuh, dari dindingnya, tiangnya sampai atapnya. Satu pohon saja, begitu hebatnya hutan Papua. Dan mereka bangun sendiri, nggak pakai tukang. Dan lebih celaka lagi, sampai hari ini di seluruh kampung-kampung Lembah Membramu itu belum pernah tahu yang namanya dokter itu kayak apa, belum pernah tahu. Saya sudah keliling ke banyak daerah di Papua, tapi saya belum pernah lihat ada orang manusia 90% lebih kena sakit kulit yang namanya kaskade. Saya belum pernah lihat bayi-bayi lahir langsung kaskade. Hanya di situ saya lihat ada kutuk apa di sini. Maka itu maafkan saya kalau saya berkata lagi, kalau gereja tidak mau merubah pelayanannya, hanya sekedar khotbah, nyanyi, sembahyang, nggak akan terjawab kerinduan Yesus supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua, masih ayat 9. Saya ulangi lagi ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan jadi sangat banyak. Kita tahu siapa ikan-ikan itu. Yang kedua, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Apakah kehidupan pelayanan kita sudah mencapai? Orang kehausan gak bisa minum air tawar, tapi karena kita diutus Tuhan dan mengalir ke situ, air asin jadi tawar dan orang bisa segar minumnya. Yang ketiga, kemana saja sungai itu mengalir, di sana semuanya hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Lihat keadilan Bapa kita di surga 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Hebat sekali Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu kembali diingatkan bahwa ini ada hubungan dengan Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 2. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon ini itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Inilah transformasi masyarakat. Katakan hidup yang diubahkan total. Maaf, bukan hidup yang diagama Kristenkan. Setuju tidak saya katakan ini? Saya ulangi lagi. Beda sekali mengubah hidup orang untuk mengenal Yesus. Itu beda dengan mengubah agama orang jadi agama Kristen. Dan kita tahu tidak mungkin di daerah ini kita paksakan ini. Itu berarti kita perang dengan mereka. Tapi kalau hidup mereka jumpa sesuatu yang seumur hidup mereka nggak pernah jumpa itu, lalu mereka menerima dan menikmatinya, lalu kalau mereka berubah sendiri, nah itu bukan salah kita. Ngerti ilustrasi ini saudara? Itu pasti karena mereka memilih sendiri. Wahyu 21 dulu kita lihat transformasi yang sesungguhnya. Karena dalam hal ini Yeskiel nggak pernah ketemu Yohanes, tetapi mereka diurapi roh yang sama sehingga berita mereka sama. Katakan amin. Walaupun jauh jaraknya. Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, ketika dunia takut dengan pemanasan global, lalu air laut akan naik, sebetulnya tidak akan. Ya, sampaikan kepada mereka yang ketakutan. Hanya Alkitab yang menuliskan bahwa dunia tidak akan pernah banjir besar lagi. Masih ingat janji Tuhan di Kejadian pasal 9 itu? Nah, mengapa kita berani meyakinkan mereka? Gak usah takut tenggelam. Mereka gak takutan betul. Saudara dengar pernyataan Ban Ki-moon?